Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dampak dan penerapan teknologi cloud dan manfaatnya di Indonesia. Oke Pak, tentu teknologi cloud ini ada manfaatnya gitu Pak yang bisa dirasakan oleh perusahaan ketika beralih ke cloud. Kalau misalnya dari perspektif bisnis sendiri, seberapa besar sih Pak dampak teknologi cloud dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya dan juga meningkatkan daya saing dari perusahaan itu sendiri Pak? Oke. Tadi sebelumnya saya sempat ngomongin soal ini ya, SDM ya. Iya. Kita ngomongin SDM yang akan bertarung nanti di kemudian hari dengan AI seperti itu ya. Nah, cloud di sini itu bisa membantu untuk perusahaan untuk mempercepat skala bisnis sebetulnya. Kalau kita ngomongin cara bisnis tradisional, yang namanya bisnis tradisional tuh, kalau kita ngomong tradisional, kita mau masangin server, berarti saya harus ngedesain dulu. Servernya mau dipakai buat apa? Itu basic, semua harus mikirin kayak gitu. Yang kedua, saya mau pakai tipe apa, merek apa, harga berapa, belinya di mana, nyampenya berapa lama. Sebagai informasi, satu kali pembelian server itu rata-rata orang memerlukan waktu 4-6 minggu rata-rata. Mulai dari pengadaannya, kemudian memutuskan untuk pesan apa, shipment-nya, itu bisa 4-6 minggu. Kalau posisinya barang yang nggak ada di Indonesia, itu bisa tambah lagi 6 minggu lagi harus impor. Kalau posisinya di negara sononya lagi libur atau ada red light dari bea cukai, itu bisa nambah lagi di 12 minggu. Jadi bayangin kalau kita harus menunda sebuah peluncuran aplikasi selama 12 minggu. Kira-kira seperti apa tuh? 12 minggu tuh hampir 3 bulan. Kalau dalam bisnis, posisinya kita hampir menunda 3 bulan itu berapa cost yang kita buang? Itu satu. Kedua, iya, apalagi kalau kita cuma memakai sebentar kan. Kita mau cuma pakai sebentar nih, kita mau proof of concept doang nih. Proof of concept berarti saya nggak perlu mengadakan pengadaan. Dengan cloud saya bisa instan. Layanan cloud paling sederhana itu adalah hosting. Kemudian kedua, baru timbul namanya virtualisasi ataupun VM orang bilangnya. Dari situ baru bisa kita kembangkan apakah nanti ada yang server on demand, apakah nanti ada database on demand, ataupun nanti ada services, microservices yang lain seperti web server atau apa yang sifatnya on demand. Tapi intinya adalah semuanya basicnya adalah hosting dan juga VM, virtual machine seperti itu. Nah, pengadaan virtual machine ini hitungan detik. Kita mungkin hanya sekedar gitu aja, kita bisa mengaktifkan servernya. Mungkin kalau memang servernya belum diinstal, perlu waktu lah untuk booting, taruhlah sekitar 5 menit, 10 menit, itu bisa up. Coba bayangin kalau misalnya kita lagi transaksi nih ya, misalnya nih, ini lagi mau lebaran gitu ya, orang banyak yang belanja, tiba-tiba servernya habis, wah pengunjungnya banyak, waiting pengunjungnya sampai 1 juta orang, mau lebaran atau ada konser. Kalau pakai cloud, oke, saya bisa scale up. Oke, saya bisa nambahin server di belakangnya. Jadi, tim developer, atau kalau yang sekarang dibilangnya lebih keren namanya DevOps. Jadi, penggabungan antara developer dan technical itu dibilangnya DevOps kalau sekarang. Nah, itu mereka bisa menambahkan server dalam hitungan detik. Ketika mereka menambahkan server dalam hitungan detik, transaksi bisnis yang mungkin tadinya sempat terhenti sebentar, itu langsung bisa recovery lagi. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan servernya dengan baik, kita mengandalkan SIM tradisional, itu lama sekali, Mbak. Tadi saya bilang 4-6 minggu, belum lagi install lama lagi kan gitu. Jadi, disitulah peran penyedia itu penting sekali di situ. Makanya memang mungkin ada biaya ekstra lah ya, tapi kan biaya ekstra ini hanya fraction aja, bagian kecil aja. Mungkin kalau dia mengadakan server untuk flash sale atau apa, dia mesti mengeluarkan uang 200-250 juta misalnya gitu untuk membeli servernya. Terus belum lagi colocation-nya, belum lagi mikirin bandwidth-nya, belum lagi nyiapin routernya, config-nya. Wah, dia pakai flash sale-nya cuma hitungan berapa? Cuma hitungannya 2 jam atau hitungannya 5 jam. Kalau dia pakai cloud, mungkin dia hanya keluar uang 1, 2, atau 3, atau 10 juta rupiah saja, habis itu servisnya dia nggak pakai, udah gitu udah selesai. Dia nggak perlu memperpanjang lagi servisnya. Nah, itu akan lebih nyaman buat mereka gitu untuk menggunakan cloud. Jadi itu salah satu nilai plusnya lah seperti itu. Oke Pak, mungkin Bapak punya contoh konkret gitu Pak, atau data yang bisa menunjukkan bahwa seberapa signifikan sih pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi setelah perusahaan menerapkan cloud itu di Indonesia gitu Pak. Oke. Kita kalau mau ngomongin cloud, kita ada dua jenis ya, namanya public cloud atau private cloud. Public cloud di sini kita bisa ngomong istilahnya hyperscale
hyperscaler. Hyperscaler ini perusahaan-perusahaan raksasa dari luar negeri ya, kita sebut saja dari US dan dari China yang memang beroperasi di Indonesia gitu ya. Saya nggak nyebut merek di sini. Ada dua negara besar yang memang mereka membuat bisnisnya di Indonesia untuk hyperscaler. Mungkin teman-teman bisa google di sini hyperscaler itu apa. Dan kedua adalah private cloud. Private cloud ini adalah cloud yang memang dibuat secara mandiri gitu ya. Ataupun bisa juga kita menggunakan kombinasi antara public dengan hybrid. Misalnya public dengan private yang kita sebut dengan hybrid gitu ya. Hybrid di sini bisa kita menggabungkan antara infrastruktur tradisional ataupun kita bisa membuat menggabungkan infrastruktur yang ada di lokal yang bukan termasuk public cloud. Kita bisa bikin rancang sendiri private cloud kita ataupun kita menjalankan ini lokal. Oke, sebagai gambaran misalnya kita kalau mau mengadakan server tadi saya bilang ya kasarnya mungkin 250 juta tadi ya saya bilang plus bisa mungkin 300-400. Kalau pakai public cloud dari hyperscaler mungkin angkanya mungkin kena di angka 50 ke 100. Kalau kita gunakan penyedia lokal mungkin 20 ke 30 juta. Kalau kita menggunakan hybrid mungkin bisa lebih murah dibandingkan itu. Mungkin bisa 15 atau 20-an seperti itu. Jadi di sini pentingnya orang itu bisa mengetahui bahwa memang ada solusi-solusi yang memang jatuhnya lebih murah gitu kondisinya. Karena di sini jujur terus terang customer pengguna itu tidak peduli kita servernya merek apa, kita pakai providernya apa. Mereka melihatnya hanya sebuah data. Data di sini kayak kita melihat kita mengakses dari handphone, kita nggak tahu loh kalau misalnya yang kita akses dari handphone itu merek servernya apa kita nggak tahu. Mau ditaruh di hyperscaler kita nggak tahu, mau kita taruh di public cloud atau di private cloud orang juga nggak tahu. Yang penting apa? Datanya cepat diakses, lancar, stabil, dan aman. Dan kalau buat perusahaan sendiri, yang penting cost-nya efisien. Jadi di situ sebetulnya nggak penting mereknya apa gitu kondisinya. Yang penting memang prima gitu layanannya. Datanya bisa diakses, customer-nya happy, company-nya happy gitu kan, gitu ya. Semuanya happy di situ. Makanya di situ kadang-kadang saya bilang, saya suka pernah nulis start tahun 2018 waktu itu di sebuah majalah komputer Indonesia. Kalau kita terlalu bergantung pada hyperscaler gitu ya, dananya kita akan kesedot banyak banget di situ. Sebagai contoh kalau di hyperscaler bisa, waktu itu saya contohkan kena $25.000 nih untuk sebuah layanan di hyperscaler gitu ya, kita ngomong ya, $25.000 per bulan lo bayangin, per bulan. Waktu itu ada contohnya sebuah startup punya teman saya di Bandung, sekarang udah dijual. Dia habis $25.000 di sebuah penyedia hyperscaler di luar negeri, seperti itu. Saya bilang, kok kamu kenapa nggak mau naruh di Indonesia? Saya bilang, kamu dengan invest sedikit, cost kamu dari yang tadinya $25.000 per bulan, bisa turun jadi $2.000 loh, saya bilang gitu. Itu udah bukan 10% lagi gitu, bukan cost kamu bukan 10% lagi, kurang dari 10% saya bilang gitu. Ngapain kamu buang 90% uang kamu ke luar negeri seperti itu. Tapi kadang-kadang ya balik lagi tadi gitu, ada orang yang memang prinsipnya oh saya mau naruhnya di sana gitu karena mungkin dia feel safe ya. Tapi ya balik lagi tadi yang kita pahami adalah pengguna kamu itu tidak peduli kamu naruh di mana sebenarnya gitu. Yang penting data kamu cepat diakses, datanya aman, mudah, dan buat company cost-nya akan lebih turun seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak. Boleh. Apakah ada kurikulum gitu Pak di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan saat ini yang sudah selaras dengan kebutuhan industri cloud di Indonesia sendiri? Oke, sebetulnya kalau di beberapa universitas sudah banyak ya, gitu ya. Saya pernah mengajar juga di salah satu universitas swasta di Bandung. Itu juga sudah menerapkan kurikulum yang cukup advance menurut saya gitu untuk penggunaan cloud sendiri. Tapi sayangnya kurikulum kita ini masih vendor driven kebanyakannya. Saya bilang vendor driven itu maksudnya gini ya. Kalau kita ngomongin zaman dulu ya, zaman angkatan saya itu belajar komputer, kita yang diajarin itu adalah sebuah aplikasi untuk mengetik yang dikeluarkan oleh sebuah penyedia dari luar negeri seperti itu. Padahal harusnya bukan itu yang diajarkan, tapi mengajarkan menggunakan word processor seperti itu, bukan sebuah merek. Jadi
ketika orang itu di lapangan, aplikasinya berganti, dia kesulitan. Nah, jadi memang pentingnya pada sebuah institusi pendidikan itu, institusi pendidikannya harus agnostik, Mbak. Tidak boleh berkiblat pada satu teknologi yang dia itu dikeluarkan oleh satu perusahaan tertentu. Itu nggak boleh. Jadi, industri pendidikannya benar-benar harus agnostik. Jadi, dia nggak boleh berkiblat pada satu titik. Dia harus bisa percaya sama banyak hal gitu di situ yang kira-kira platformnya ini banyak gitu. Karena ke depan akan timbul platform-platform baru, akan timbul metode baru yang kita nggak tahu prediksinya seperti apa ke depannya. Tapi si usernya ini diajarkannya hal lain. Sebagai contoh, ibaratnya gini deh. Ketika mahasiswa ataupun siswa itu diajarkan di sekolah, di universitas, mereka diajarkan untuk membuat, misalnya kita membuat gambar menggunakan menggunakan aplikasi A misalnya gitu. Padahal mungkin ketika dia keluar dari universitas atau sekolah, aplikasi gambar itu sudah tidak relevan lagi. Itu banyak kejadian seperti itu. Ini contoh menggambar gitu. Makanya di sini pentingnya orang itu diajarkan banyak hal di dalam sekolah seperti itu. Dan juga posisinya adalah kita perlu perlu orang-orang itu agak lebih sadar bahwa memang kita penting untuk belajar banyak hal agar siap menghadapi itu gitu. Terus kemudian juga dari dari sekolah sendiri ya memang harus sadar bahwa emang ini banyak yang berubah ya ke depannya. Bahkan kadang-kadang mungkin tahun ini bikin kurikulum A, tahun depan udah nggak relevan lagi gitu kondisinya kayak gitu. Jadi banyak sekali yang memang perubahannya itu yang banyak yang nggak siap di situ gitu. Ya, jadi gitu perlu sih. ini apa kayak nggak cuma dari satu aplikasi saja, jadi bisa belajar kalau betul, misalnya, ya, gitu. Betul. Jadi kalau memang seperti waktu itu ya gitu ya, kita Indonesia dulu sempat ada namanya gerakan Indonesia IGOS ya, Indonesia Go Open Source kalau saya nggak salah. Itu waktu itu yang menginisiasi Kominfo. Saya lupa sekitar tahun berapa ya, 2008, 2009 atau segitu ya. Itu bagus sekali karena waktu itu dominasi dari vendor itu yang closed source ya, proprietary itu tinggi sekali. Akhirnya orang itu nggak bisa menggunakan aplikasi selain itu ketika mereka keluar dari sekolah. Nah sekarang dengan adanya banyak platform ya gitu ya, kita sekarang dihadapi dengan contohnya ya gitu ya, laptop aja gitu ya, ada yang menggunakan operating system A, operating system B, operating system C. Kalau dulu hal ini sulit buat orang, Mbak. Sekarang udah mulai agak terbiasa ya, meskipun agak pelan. Kadang-kadang kalau mau switching aplikasi, aduh susah ya gitu. Makanya industri web itu berkembang ya karena seperti itu gitu. Karena terlalu banyak platform, orang bingung, ya udahlah bikin aplikasi dalam bentuk web lebih mudah seperti itu. Jadi nggak perlu menyesuaikan platform, yang penting servernya udah nyala, bisa akses dari mana-mana, orang bisa kerja dari mana aja. Nah, disitulah gunanya cloud juga gitu. Nah sekarang kondisinya kalau memang cloud-nya dipatok, harus pakai cloud-nya punya hyperscaler, diajarinya itu, wah begitu kita mau ketemu apa open source atau kita mau ngedesain cloud sendiri bingung. Nggak bisa bingung pakai. Gitu. Sedangkan pada tadi yang saya ceritakan tadi, bahwa emang kita bisa lebih menghemat nih dengan kita merancang cloud sendiri. Apa kita bikin private cloud atau kita bikin hybrid seperti itu. Dan penghematannya jauh banget. Bayangin tadi saya cerita teman saya tadi keluar yang $25.000 ya. Padahal kalau bikin sendiri cuma $2.000 per bulan, lo bayangin. Savingnya $22.000 loh. Kita berapa dolar hari ini? 16.000 lebih. 17.000. Ya hampir 17 ya. Berapa coba penghematannya kan gitu kondisinya, bayangin. Kali-kali lipat ya. Iya kan gitu. Tiap bulan loh kondisinya seperti itu. Makanya kadang-kadang saya mikir, wah ini startup nih banyak bakar duitnya di sana nih kondisinya. Begitu engineer-nya diminta untuk pindahin dong ke solusi yang lebih murah, kelabakan gitu. Dan saya sendiri di Keywords tuh sering bantuin, Mbak, untuk teman-teman itu yang teman-teman saya yang startup. Ada waktu itu terakhir kemarin teman saya punya startup, dia bikin untuk softwarenya POS. Jadi kalau kita pesen point of sale ya, kalau kita pesen di restoran tuh ada mbak waitressnya sama kasirnya tuh bisa tahu dia pesen apa gitu. Itu dulu pakai hyperscaler, tagihannya 1 bulan tuh $15.000. Dia bayar ke saya sekarang mungkin nggak nyampe $500 sebulan. Mungkin hitungannya cuma berapa ya?
3 juta gitu, 4 juta, ini saya lupa, sekitaran Menipis kos segitu. banget ya Pak ya. Iya dong, 15.000 dolar lawan 4 juta rupiah deh. 15.000 dolar tuh berapa sekarang? 15.000 ya udah hampir 200 juta ya kayaknya ya. Sekarang dia cuma bayar, costnya cuma kenanya hampir 4 jutaan lah, seperti itu. Jadi ya saving cost-nya gede banget gitu kondisinya. Nah itu yang kadang-kadang perusahaan-perusahaan tuh masih terpaku sama merek di situ kan. Jadi kadang-kadang mikir, aduh ngapain sih gitu. Customer kamu juga nggak tahu kok gitu kondisinya, kamu taruh di mana gitu. Kira-kira seperti itu Pak gitu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Oke. Tadi kita sudah banyak sekali Iya. membahas dari tantangan, profil Bapak di industri teknologi, hingga kesiapan talenta digital di Indonesia. Terima kasih Pak untuk Thank you banget ya. semoga tadi perbincangan kita bisa menambah wawasan untuk sahabat Iya, Inti iya, semuanya. Dan untuk sahabat Inti, tetap ikuti terus diskusi menarik lainnya hanya di Inti Talk. Sampai jumpa di Inti Talk selanjutnya.